Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Pak Iqbal selaku dosen pengampu mata kuliah metode riset sosial. Dan di sini kami ingin memaparkan tentang laporan penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Perpustakaan Universitas Brawijaya terhadap intensitas kunjungan mahasiswa ke perpustakaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan penyusun penelitian pada penelitian kali ini. Yang pertama ada Anissa Rahma Azira, yang kedua ada Arneta Cahyaningtyas, yang ketiga Cinka Andri Rosa, yang keempat Clarissa Nazwa Kurniawati, yang kelima ada Muhammad Rafi Anwar, dan yang keenam ada Reza Juliana Wardani. Yang pertama, kita akan memaparkan tentang bab 1, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sekarang kita akan membahas tentang latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini sendiri terbagi menjadi 4 poin besar. Yang pertama adalah perpustakaan sebagai tempat untuk menunjang kebutuhan pembelajaran dan meningkatkan literasi untuk mahasiswa. Secara umum, perpustakaan sendiri memiliki fungsi sebagai sumber informasi bagi sarana pendidikan, pembelajaran, dan penelitian. Nah, keberadaannya sebagai gudang peradaban ini menjadikan perpustakaan sangat penting di seluruh jenjang pendidikan dengan fasilitas yang memadai. Selain itu, perpustakaan dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas umum untuk meningkatkan kemampuan literasi dan pengetahuan masyarakat umum. Yang kedua, perpustakaan sebagai tridharma perguruan tinggi. Nah, melalui fasilitas yang disediakan perpustakaan membantu mahasiswa untuk mengasah ketajaman berpikir dalam menyelesaikan setiap masalah dalam pembelajaran perkuliahan hingga kepentingan penelitian. Nah, gaya pembelajaran di perguruan tinggi memang lebih didominasi dengan pembelajaran yang bersifat individual, sehingga dibutuhkannya tambahan referensi dikarenakan bahan ajar dari dosen saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan mahasiswa. Yang ketiga, layanan perpustakaan yang baik dan nyaman berdampak pada intensitas kunjungan mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, pada kenyataannya, mahasiswa menginginkan layanan yang mampu menarik minat mereka untuk mengunjungi perpustakaan, seperti fasilitas yang mendukung dan nyaman dalam melaksanakan pembelajaran mandiri maupun kelompok belajar. Perpustakaan Universitas Brawijaya menjadi salah satu sarana bagi mahasiswa hingga sivitas akademik dalam menjalankan pembelajaran mandiri untuk menggali informasi dan penelitian untuk tugas mata kuliah maupun tugas akhir. Dan yang terakhir, masalah utama layanan perpustakaan terdapat pada ukuran tempat yang sempit dan referensi yang terbatas. Menurut penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di Perpustakaan Universitas Brawijaya, dibutuhkan perbaikan fasilitas layanan perpustakaan seperti jaringan teknologi informasi dan server, tata letak ruangan koleksi, pelayanan prima, petugas perpustakaan dalam perawatan hardware, dan penambahan jumlah injakan kaki. Sehingga dapat diketahui bahwa kurangnya intensitas kunjungan mahasiswa ke perpustakaan dikarenakan fasilitas dan layanan yang masih kurang memadai. Pertanyaan penelitian dalam penelitian kali ini adalah, apakah ada pengaruh kualitas layanan perpustakaan terhadap intensitas kunjungan mahasiswa ke perpustakaan Universitas Brawijaya? Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kualitas layanan perpustakaan terhadap intensitas kunjungan mahasiswa ke perpustakaan Universitas Brawijaya. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa berpengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas perpustakaan Universitas Brawijaya terhadap minat kunjungan mahasiswa. Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat. Yang pertama ada manfaat akademis, yaitu memperkaya literatur mengenai persepsi mahasiswa terhadap kualitas layanan perpustakaan dan mengembangkan teori selanjutnya mengenai layanan perpustakaan. Dan yang kedua ada manfaat praktis, yaitu penelitian dapat menjadi sumber informasi, masukan, dan evaluasi bagi pengelola Universitas Brawijaya agar meningkatkan kepuasan penggunaan perpustakaan. Selanjutnya kita akan membahas ke bab 2 yaitu mengenai tinjauan pustaka. Dalam bab 2 ini terdapat 4 poin yang akan kita bahas yakni penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis. Dalam
penelitian ini sebelumnya telah ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang serupa. Kemudian ada beberapa perbedaan penelitian yang mendasar antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang kami lakukan. Yakni yang pertama adalah penelitian ini berfokus pada analisis deskriptif untuk menguji hipotesis. Yang kedua adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan 4 pendekatan dengan mengambil 50% sampel dari kunjungan per hari perpustakaan. Yang keempat, penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner dan wawancara serta pendekatan penelitian dengan metode campuran. Dan yang kelima adalah penelitian ini berfokus pada masalah fasilitas perpustakaan untuk menarik minat pembaca, minat pengunjung. Kemudian selanjutnya adalah landasan teori. Uh, Menurut Roni Rodin, kualitas layanan perpustakaan mengacu pada kebutuhan pemustaka. Maka, perpustakaan yang baik merupakan perpustakaan yang dapat memberikan pelayanan kepada setiap pemustaka secara cepat dan tepat. Kemudian untuk menurut Hari Susanto terdapat 5 indikator untuk menilai kualitas layanan perpustakaan. Yakni yang pertama adalah tangible, 2 reliable, 3 responsiveness, 4 assurance, dan 5 empathy. Selanjutnya adalah mengenai intensitas kunjungan. Menurut Ria dan kawan-kawan, intensitas kunjungan adalah seringnya pengunjung berkunjung atau kunjungan ke tempat tujuan. Intensitas kunjungan juga dapat diartikan seberapa sering kunjungan yang dilakukan oleh pengunjung ke tempat tujuan. Terdapat 2 indikator intensitas kunjungan menurut Zuckerman, yakni yang pertama adalah layanan perpustakaan dan yang kedua adalah frekuensi kunjungan. Berikut ini merupakan bagian dari kerangka pemikiran penelitian kami. Dalam penelitian kami terdapat variabel independen yakni kualitas layanan perpustakaan Universitas Brawijaya dan juga variabel dependen yakni intensitas kunjungan mahasiswa ke perpustakaan. Untuk menilai kualitas layanan perpustakaan Universitas Brawijaya sendiri terdapat 5 indikator menurut Hari Santoso yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yakni yang pertama ada tangible, reliable, responsiveness, assurance, dan juga empathy. Dan kemudian untuk indikator dari penilaian intensitas kunjungan mahasiswa ke perpustakaan sendiri menurut Zuckerman ada satu, yakni frekuensi kunjungan. Dalam penelitian kami terdapat 2 hipotesis atau dugaan, yakni yang pertama adalah tidak ada pengaruh kualitas layanan perpustakaan Universitas Brawijaya terhadap intensitas kunjungan mahasiswa, dan hipotesis yang kedua adalah yakni ada pengaruh kualitas layanan perpustakaan Universitas Brawijaya terhadap intensitas kunjungan mahasiswa. Lalu selanjutnya bab 3 metode penelitian. Di sini kami akan membahas tentang pendekatan populasi dan sampel, instrumen, sumber data, identifikasi variabel, dan metode analisis. Di sini kami menggunakan pendekatan mixed method atau campuran dengan jenis explanatory sequential method, yakni pendekatan campuran yang menitikberatkan data dan analisis kuantitatif. Demikian berarti bahwa kami akan mengumpulkan dan menganalisis terlebih dahulu data kuantitatif. Selain itu, data kualitatif akan kami kumpulkan dan analisis untuk mengkonfirmasi dan mengelaborasi hasil kuantitatif kami. Adapun metode yang kami gunakan, metode penelitian sampel yang kami gunakan ialah metode snowball sampling, yang dimana kami akan memilih secara acak responden untuk diwawancarai dan pengisian kuesioner. Dari sampel tersebut akan menyebar ke sampel-sampel yang lain sehingga mendapatkan beberapa sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya sumber data yang kami kumpulkan ialah data primer. Dan untuk populasi berjumlah 1.000 orang, dan dari 1.000 orang ini kami mengambil 100 sampel dengan rincian 100 orang pemustaka, yakni mahasiswa Universitas Brawijaya. Lalu selanjutnya ada identifikasi variabel, yaitu layanan perpustakaan, X sebagai variabel independen, dan intensitas pengunjung sebagai Y sebagai variabel dependen. Adapun instrumen penelitian yang kami gunakan ialah yang pertama kuesioner untuk uji frekuensi dan lalu juga wawancara. Baiklah, di sini saya akan memaparkan bab 4 hasil dan pembahasan yang berisi hasil kuantitatif, hasil kualitatif, dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil kuantitatif berupa analisis deskriptif tentang deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin. Dapat dilihat dari tabel yang dilampirkan bahwa ada 70% responden perempuan dan 30 responden laki-laki. Kemudian
Berdasarkan fakultas, fakultas terbanyak adalah VIA dengan angka 37% dari 17 fakultas yang lainnya. Kemudian ada deskripsi variabel mengenai interval variabel independen, yaitu kualitas layanan atau variabel X. Dari keterangan keseluruhan, mode kualitas layanan berada pada mode baik dengan menjabarkan per item setiap indikator. Secara keseluruhan, setiap item mendapat keterangan baik selain assurance dan empathy. Kemudian ada interval variabel dependen, yaitu intensitas kunjungan atau variabel Y. Di sini indikator variabel Y hanya satu dan memiliki mode tinggi. Kemudian ada analisis variabel, yaitu rekapitulasi persepsi responden terhadap variabel. Yang pertama ada terhadap variabel X berada pada mode baik dengan kelas tidak baik sebesar 0%, kurang baik 4%, cukup 36%, baik 49%, sangat baik 11%. Lalu ada variabel Y dengan mode yang tinggi, dengan kelas sangat rendah 9%, rendah 16%, sedang 6%, tinggi 40%, serta sangat tinggi 29%. Sehingga secara keseluruhan, persepsi seluruh responden terhadap setiap variabel untuk kualitas layanan atau variabel X memiliki keterangan baik dengan mean 3,59 dan untuk intensitas kunjungan atau variabel Y memiliki keterangan tinggi dengan mean 3,49. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil kualitatif yang didapatkan oleh kelompok kami. Yang pertama mengenai fasilitas. Jadi menurut Fauzan Filkom 2021, kualitas layanan sudah cukup baik, namun perlu penambahan penyejuk ruangan dan fasilitas tempat duduk lainnya. Namun, menurut koordinator perpustakaan Ibu Supriyatin, bahwa luas gedung perpustakaan ini sangat minim dan harus segera untuk dibesarkan. Namun terkendala oleh biaya yang tidak banyak. Oleh karena itu, untuk penambahan fasilitas tempat duduk itu sangat tidak memungkinkan dikarenakan tempat yang minim dan untuk menambah ruangan itu juga sangat tidak memungkinkan karena uang yang didapatkan atau dana yang didapatkan oleh perpustakaan itu tidak bisa menutup itu semua. Terus yang kedua itu penempatan dan koleksi buku. Menurut Lutfiani dari Fakultas Teknologi Pertanian 2021, cukup variatif dan relevan, namun ada beberapa buku yang kurang atau tidak ada. Nah, ini kembali lagi menurut koordinator perpustakaan Ibu Supriyatin bahwa pengadaan buku atau pembelian buku itu sudah tidak ada sejak 2018. Jadi perpustakaan Universitas Brawijaya itu sudah beralih dari buku fisik menjadi buku online. Yang ketiga adalah jasa dan pelayanan. Menurut Angel dari Fakultas Peternakan 2021, sebelumnya dia tidak bisa meminjam buku secara mandiri, namun dibantu oleh petugas perpustakaan yang membantunya untuk mencari buku dan dia menjadi paham. Nah, masih menurut bidang koordinator perpustakaan Ibu Supriyatin, bahwa staf di perpustakaan itu dipastikan kompeten dan harus bisa menguasai semua bidang seperti bidang kecendekiawanan dan bidang pustakawan, meskipun background dari pustakawan ini tuh bukan dari ilmu perpustakaan. Kenapa kok bukan dari ilmu perpustakaan? Jadi Universitas Brawijaya itu sudah menyetop untuk lulusan ilmu perpustakaan atau pustakawan yang kerja di perpustakaan UB menurut Ibu Supriyatin ini. Terus yang keempat ada akses internet dan digitalisasi. Menurut Fauzan dari Filkom tahun 2021, perpustakaannya tuh nyaman dan tenang, sehingga mengerjakan tugas atau membaca buku tidak terasa terganggu dan teknologi untuk mengakses internet cukup baik. Namun di sisi lain, menurut Angel dari FP 2021, masih ada beberapa buku online yang tidak ada di web perpustakaan UB. Nah, karena Ibu Supriyatin di pendapat sebelumnya tuh mengatakan bahwa perpustakaan UB itu sudah berganti dari buku fisik menjadi buku online, tapi kenyataannya buku online yang ada di web perpustakaan UB itu masih belum memadai. Selanjutnya, yang terakhir adalah intensitas kunjungan. Jadi Ibu Supriyatin ini sebagai koordinator perpustakaan itu memfokuskan peningkatan kunjungan untuk mahasiswa baru.
Dan untuk meningkatkan kunjungannya tuh dengan cara melakukan tur mengelilingi perpustakaan dan memperlihatkan ada layanan dan fasilitas apa saja di perpustakaan. Nah, untuk mahasiswa lama, seperti yang dikatakan oleh Luciani FTP 2021, perpustakaan ini itu sebaiknya tuh menambahkan fasilitas tempat duduk atau ruangan khusus yang buka 24 jam untuk tempat mahasiswa mengerjakan tugas. Nah, jadi kalau misalnya perpustakaan ini hanya fokus untuk meningkatkan intensitas kunjungan untuk mahasiswa baru, itu tuh sangat merugikan untuk mahasiswa lama karena mahasiswa lama ini tidak mendapatkan fasilitas dan layanan cukup baik jika seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari laporan penelitian kami. Kualitas layanan perpustakaan Universitas Brawijaya terbilang cukup baik, meskipun terdapat kekurangan yakni koleksi buku, working space, tempat duduk, AC, dan luas tempat. Namun, intensitas kunjungan masih fluktuatif dikarenakan perpustakaan yang nyaman, kekurangan layanan perpustakaan menurut koordinator perpustakaan disebabkan oleh dana dan wilayah yang minim untuk mengembangkan working space maupun penambahan fasilitas lainnya. Namun, staf perpustakaan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan tempat dan meningkatkan layanan terhadap pemustaka. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, terdapat pengaruh kualitas layanan perpustakaan terhadap intensitas kunjungan ke perpustakaan Universitas Brawijaya. Untuk saran untuk perpustakaan, kualitas layanan yang semakin dikembangkan seperti penambahan kursi, penataan buku yang sesuai rak, kembali berfokus kepada pembaharuan referensi buku dan pembelian buku fisik dikarenakan mahasiswa sangat membutuhkannya, serta berfokus pada pembangunan akses disabilitas yang masih belum ada. Yang kedua, program khusus untuk meningkatkan intensitas kunjungan harus menyeluruh dan tidak berfokus pada mahasiswa baru, agar mahasiswa semakin mengenal dan memiliki urgensi untuk datang ke perpustakaan. Saran yang kedua untuk penelitian selanjutnya memiliki urgensi untuk meneliti objek yang sama harus lebih kredibel dan meluas dalam mendapatkan responden sampel penelitian. Terima kasih telah menonton presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.